Halo sahabat semuanya, tonton video ini sampai habis karena kita akan mengungkap kisah yang jarang dibahas dari masa Perang Dunia II saat Kepulauan Natuna menjadi saksi bisu ambisi besar Jepang di Asia Tenggara. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis komentar kamu di bawah supaya kamu tidak ketinggalan konten sejarah menarik berikutnya. Awal dekade 1940-an adalah masa ketika dunia benar-benar dilanda api peperangan. Di Eropa, pasukan Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler menguasai sebagian besar daratan. Sementara di Asia, Jepang mulai memperluas kekuasaannya dengan cepat. Sejak 1937, Jepang telah melancarkan invasi besar-besaran ke Tiongkok merebut kota demi kota. Namun ambisi mereka jauh lebih besar dari itu. Jepang bermimpi membangun sebuah tatanan baru yang mereka sebut Kemakmuran Asia Timur Raya. Sebuah blok besar negara-negara Asia yang dipimpin oleh Jepang dan terbebas dari pengaruh Barat. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang membutuhkan sumber daya alam dalam jumlah besar. Minyak, karet, timah, dan bahan bakar untuk mesin perang. Dan semua itu bisa mereka temukan di Hindia Belanda, wilayah yang kini menjadi Indonesia. Pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan itu memicu kemarahan dunia barat dan mendorong Amerika Serikat masuk ke dalam Perang Dunia II. Namun Jepang sudah siap. Dalam hitungan bulan, mereka menaklukkan Malaya, Filipina, Burma, dan Singapura. Target berikutnya Kalimantan dan gugusan pulau-pulau di sekitarnya termasuk Natuna. Secara geografis, Kepulauan Natuna berada di utara Pulau Kalimantan, di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Letaknya sangat strategis, menjadi penghubung antara jalur laut Asia Timur dan Asia Tenggara. Di masa kolonial Hindia Belanda, Natuna termasuk wilayah administratif Kesultanan Riau Lingga, lalu dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai daerah terpencil dengan penduduk sedikit. Sebagian besar warga Natuna hidup sebagai nelayan, petani kelapa, dan pedagang kecil. Kehidupan mereka sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk Perang Dunia. Namun bagi Jepang, posisi Natuna sangat penting. Pulau-pulau di Natuna bisa dijadikan pos pengintai militer dan pangkalan perbekalan bagi kapal perang dan pesawat amfibi yang beroperasi di Laut Cina Selatan. Dari Natuna, Jepang bisa memantau pergerakan kapal sekutu yang melintas dari India, Singapura, atau Filipina. Dalam strategi perang, titik seperti Natuna disebut choke point, pengendali jalur laut yang bisa menentukan kemenangan di perairan luas. Pada awal Maret 1942, pasukan Jepang mulai mendarat di wilayah Kalimantan dan pulau-pulau di sekitarnya. Setelah Singapura jatuh ke tangan Jepang pada Februari, pertahanan Belanda di Asia Tenggara runtuh. Swat dan Jepang tidak perlu berperang besar-besaran di Natuna. Mereka datang dalam kelompok kecil, beberapa kapal patroli dan pesawat amfibi, dengan misi untuk menguasai wilayah dan membangun pos militer. Garnisun kecil Belanda di Natuna memilih mundur tanpa perlawanan. Dalam hitungan hari, bendera matahari terbit Jepang berkibar di Ranai, pusat kegiatan penduduk Natuna. Awalnya, penduduk setempat bingung. Mereka mendengar bahwa Jepang datang sebagai saudara tua Asia, pembebas dari penjajahan Barat. Namun kenyataan segera berbeda. Begitu Jepang berkuasa, kehidupan masyarakat berubah drastis. Pemerintahan militer Jepang di Natuna dijalankan oleh Tentara Angkatan Laut Kekaisaran. Mereka menguasai segala aspek kehidupan, dari administrasi, keamanan, hingga perdagangan. Warga diwajibkan memberi hormat pada bendera Jepang setiap pagi. Bahasa Jepang dipakai dalam urusan resmi, dan setiap kampung harus menuruti perintah pasukan penjaga. Pemerintah militer memerintahkan penduduk untuk menyediakan tenaga kerja bagi pembangunan fasilitas militer, dermaga kayu untuk kapal patroli, gudang logistik, serta lapangan pendaratan darurat di sekitar Ranai. Bagi warga Natuna yang terbiasa hidup damai, semua itu adalah tekanan besar. Banyak laki-laki muda yang diambil sebagai tenaga kerja paksa, atau dalam istilah saat itu disebut romusha. Mereka bekerja berjam-jam di bawah pengawasan tentara dengan makanan seadanya. Sementara itu, perdagangan laut terganggu karena blokade sekutu. Bahan makanan dari luar berkurang drastis. Beras, garam, dan minyak goreng menjadi barang langka. Banyak keluarga bertahan hidup dengan hasil kebun sendiri atau ikan hasil tangkapan laut. Di sisi lain, Jepang juga menyebarkan propaganda bahwa mereka datang untuk membebaskan Asia. Di sekolah-sekolah kecil, anak-anak diajarkan lagu Kimigayo dan diajak hormat kepada Kaisar Hirohito. Namun pesan indah itu tidak menutupi kenyataan pahit.
Rakyat hidup dalam ketakutan. Mereka harus berhati-hati berbicara. Siapapun Daosyam yang dicurigai membantu Belanda atau sekutu bisa ditangkap dan diinterogasi. Meski tidak banyak catatan kekejaman besar di Natuna seperti di Jawa atau Sumatera, ketegangan tetap menyelimuti kehidupan masyarakat. Tahun 1943 menjadi titik balik. Setelah kemenangan awal yang spektakuler, Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai front. Pertempuran di Midway dan Guadalcanal membuat armada Jepang kehilangan banyak kapal dan pesawat. Perlahan tapi pasti, sekutu mulai menguasai kembali Pasifik. Di Natuna, pasukan Jepang mulai terasa kekurangan logistik. Persediaan bahan bakar dan makanan menipis karena kapal suplai sering diserang oleh kapal selam sekutu. Tentara Jepang menjadi lebih keras terhadap rakyat, memaksa mereka bekerja lebih lama untuk mempertahankan operasi militer. Namun di sisi lain, beberapa kabar mulai tersebar diam-diam bahwa Jepang mungkin akan kalah. Para pelaut dan pedagang yang singgah membawa berita dari luar tentang pemboman di Manila, kejatuhan Saipan, dan serangan udara besar-besaran Amerika terhadap kota-kota Jepang. Kabar itu menumbuhkan harapan di hati rakyat Natuna. Mereka mulai membayangkan hari ketika tentara Jepang pergi dan kehidupan bisa kembali tenang. Pada pertengahan tahun 1945, situasi Jepang benar-benar terpuruk. Sekutu sudah merebut Filipina, sementara pesawat pembom Amerika terus menghantam wilayah Jepang. Di Indonesia, pasukan Jepang mulai bersiap menghadapi kemungkinan pendaratan sekutu. Di Natuna, mereka memperkuat pertahanan pantai dan membuat bunker darurat. Namun, semangat mereka sudah menurun. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dunia terkejut oleh dua peristiwa besar. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota itu hancur lebur. Tak lama kemudian, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu. Bagi rakyat Natuna, berita itu terdengar tidak langsung. Tidak ada radio di setiap rumah. Tetapi dalam beberapa hari, tanda-tanda perubahan mulai tampak. Tentara Jepang tidak lagi berpatroli, dan sebagian mulai bersikap lebih tenang. Mereka tahu perang sudah berakhir. Hanya 2 hari setelah penyerahan Jepang, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Namun kabar itu baru sampai ke wilayah luar seperti Natuna beberapa minggu bahkan bulan kemudian. Ketika Jepang menunggu instruksi sekutu untuk menyerahkan kekuasaan, Belanda yang kembali bersama pasukan sekutu mulai bergerak lagi ke wilayah bekas Hindia Belanda. Mereka beralasan ingin menegakkan ketertiban pasca perang, tetapi sebenarnya ingin menguasai kembali tanah jajahan lama mereka. Di beberapa daerah, termasuk di sekitar Laut Cina Selatan, Belanda datang kembali dengan kapal perang, memeriksa posisi-posisi Jepang, dan perlahan mengambil alih administrasi. Penduduk Natuna menyebut kedatangan ini sebagai serangan balasan Belanda. Setelah 3 tahun mereka terusir oleh Jepang, kini mereka kembali dengan bendera baru. Namun semangat kemerdekaan sudah menyebar. Banyak pemuda Indonesia, termasuk dari Kalimantan dan Riau, menolak kembalinya penjajahan. Meski Natuna tidak menjadi medan perang besar, ketegangan tetap terasa. Kapal Belanda berlabuh di perairan Natuna, sementara di daratan, rakyat mulai mengibarkan merah putih diam-diam sebagai simbol harapan. Ketika perang benar-benar usai, Natuna meninggalkan banyak kenangan pahit. Bunker-bunker Jepang masih berdiri di beberapa titik pantai. Di bawah tanah, ada sisa logistik, senjata, dan bahkan kapal yang tenggelam di perairan dangkal. Semua itu menjadi saksi bahwa pulau kecil ini pernah menjadi bagian dari pusaran perang dunia. Bagi masyarakat, masa pendudukan Jepang menjadi pelajaran berharga. Mereka belajar arti kemandirian, karena harus bertahan tanpa bantuan luar. Mereka juga belajar bahwa penjajahan, siapapun pelakunya, selalu membawa penderitaan. Dalam tahun-tahun setelah perang, Natuna mulai membangun kembali kehidupan. Perlahan, aktivitas perdagangan kembali normal, sekolah-sekolah dibuka, dan semangat nasionalisme tumbuh. Pada akhirnya, wilayah ini menjadi bagian penting dari Provinsi Kepulauan Riau, dan hingga kini tetap memiliki posisi strategis dalam geopolitik Indonesia. Peristiwa pendudukan Jepang di Natuna mungkin tidak sebesar pertempuran di Jawa atau Sumatera, tetapi kisah ini penting untuk diingat. Ia mengingatkan kita bahwa perang dunia bukan hanya terjadi di kota besar, melainkan juga menyentuh pulau-pulau kecil di perbatasan di mana rakyat sederhana harus bertahan dalam badai sejarah. Kini 80 tahun telah berlalu. Namun jejak sejarah itu masih bisa kita rasakan.
pada cerita para orang tua, pada sisa bangunan tua, dan pada ingatan kolektif masyarakat Natuna yang tetap menjaga kisah itu agar tidak hilang di telan waktu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap jengkal tanah Indonesia punya cerita perjuangannya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kamu tidak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah bangga menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia.